Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, bagian dalam klan iblis perang dipenuhi dengan awan gelap dan perubahan besar sedang terjadi. King Huran, saya Feng, salah menilai orang itu. Saya tidak menyangka klan iblis darah akan begitu tercela. Di atas aula, seorang lelaki tua berbicara dengan berapi-api dan mengutuk ke langit. Orang ini adalah Feng Hun, pemimpin klan iblis perang. Dia sangat marah setelah mendengar laporan tuan mudanya, sehingga dia mengadakan pertemuan dengan tetua klan semalaman untuk membahas tindakan pencegahan. Di siang hari bolong, klan iblis darah benar-benar menyerang kami di kota Cusi. Ini sungguh memalukan bagi klan kita. Pemimpin klan, kita akan melawan mereka. Seorang tetua yang tampak muram berkata dengan penuh semangat. Jangan terlalu gegabah, klan iblis darah sangat kuat. Dan dengan Kaisar Do bintang 8 yang memimpin, mereka jauh tak terkalahkan bagi kita. Kita harus mencari cara lain. Sepertinya dia adalah seorang penatua eksekutif. Mengapa kita tidak menyatakan perpisahan dengan klan iblis darah dan bergabung dengan kelas iblis jiwa? Klan iblis jiwa juga telah menunjukkan dukungannya kepada kita dan kekuatannya bahkan lebih besar daripada klan iblis darah. Tetua lainnya berbicara perlahan. Begitu saran ini keluar, semua orang tergerak. Dengan kekuatan klan iblis perang, mereka jauh dari mampu bersaing dengan klan iblis darah. Namun jika mereka tetap bergeming, mereka tidak akan bisa menelan nafas. Jika tersiar kabar, itu akan membuat seluruh klan iblis tertawa. Jadi merupakan ide bagus untuk mencari perlindungan dengan klan jiwa iblis. Semuanya, tenang dulu. Menurut Tuan Muda, sepertinya King Huran tidak mengetahui masalah ini. Itu mungkin dilakukan oleh King Mu'er dan 4 tetua yang menyayanginya. Seperti yang kita semua tahu, King Mu'er dimanjakan sejak dia masih kecil. Dia sangat disengaja dan mungkin impulsif. Tapi bagaimanapun juga, masalah ini akan melukai wajah klan iblis perang kita. Jadi saya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kita harus memahami fakta sebelum mengambil keputusan. Sebagai seorang penatua yang hebat, Anda harus melihat detail yang tidak dapat dilihat orang lain. Impulsif terkadang dapat menyebabkan bencana yang tidak diinginkan. Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Tetua Agung. Masalah ini sangat penting dan membutuhkan pemikiran yang cermat. Feng Samboy juga berdiri. Bahkan orang yang terlibat berbicara seperti ini dan seluruh tempat menjadi sunyi untuk beberapa saat. Semua orang secara alami memahami Tuan Muda Klan. Benarkah ada yang cerita tersembunyi lain di balik masalah ini? Seperti yang dikatakan sesepuh. Saya ingin tahu apa yang dikatakan Tetua Agung itu. Feng Han berbicara perlahan dan dengan cepat menjadi tenang. Pertama, kirim seseorang untuk memberitahu King Huran dan menunggu reaksinya sebelum membuat keputusan. Selain itu, seluruh klan iblis perang bersiaga dan memasuki keadaan persiapan perang, dan sumber daya direncanakan untuk ditransfer. Kami kemudian akan menyiapkan sekelompok pasukan dan mengirim mereka ke wilayah klan jiwa iblis. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, bagaimana segera meminta bantuan dari klan jiwa iblis? Penatua Agung layak menjadi penatua hebat. Dia bijaksana dan organisir dengan baik, dan semua orang yakin. Jangan menyerah begitu saja kepada klan jiwa iblis sampai saat-saat terakhir. Berdasarkan apa yang telah saya amati selama bertahun-tahun, klan jiwa iblis keras kepala dan tertutup, dan harus memiliki beberapa agenda. Sebaliknya, klan iblis darah adalah jujur dan terbuka. Itu hanya fakta. Sang penatua menghela nafas dan menambahkan, sementara semua orang membicarakannya, King Huran dan yang lainnya telah tiba di wilayah klan iblis perang. Pegunungan berdiri menjulang tinggi, pepohonan tua menghalangi sinar matahari, dan suasana sepi menyerbu ke arah mereka. Rasanya seperti telah tiba di zaman dahulu dan kembali ke alam liar. Ada lingkungan yang unik dan menawan, tetapi King Huran, Suyen dan yang lainnya tidak berniat untuk menonton, dan mereka berlari dengan cepat, dengan suara angin di udara.
Ketika semua orang mendekat, tiba-tiba elang mengaum di langit, dan binatang buas mengaum seperti sungai dan gunung. Terdengar seperti guntur, bergerumuk dan memekakkan telinga, sehingga menakutkan bagi jiwa, dan formasi pelindung klan di wilayah klan iblis perang diaktifkan secara otomatis. Segera, aura tak terlihat menyelimuti daratan yang luas. Cahayanya terang dan membawa keberuntungan, dan aura jahat dari banyak senjata di kejauhan naik dan turun. Kekuatan keseluruhan klan iblis perang cukup kuat di antara klan iblis, yang dapat dilihat hanya dengan melihat formasi fisiknya. King Horan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, dan berharap untuk kembali berhubungan baik dengan klan iblis perang. Karena ini sangat membantu klan iblis Dara untuk menyatukan klan iblis. King Horan, Anda di sini untuk berkunjung. Tolong bukakan pintu bagi kepala klan Feng untuk berbicara. King Horan berbicara dengan keras dengan nada tulus dan bergema di wilayah klan iblis perang. Di masa lalu merupakan suatu kehormatan besar bagi King Horan untuk tiba, tetapi sekarang semua orang di aula sangat kesal dan gelisah. Sebelum pengaturan dibuat, tidak ada jaminan bahwa sesuatu akan terjadi ketika Raja Iblis tiba-tiba datang. Namun begitu hal itu terjadi, Feng Hun melambaikan tangannya dan segera mengambil keputusan. Semua orang terbang ke udara satu demi satu, berbaris dengan energi pertempuran melonjak, memecah keningan langit dan malang. Kilatan petir menari-nari dengan liar di langit, memantulkan tekstur dingin logam pada senjatanya. Penindasan yang tak terlihat perlahan menyebar dan kedua tim saling memandang dari kejauhan melalui perisai pelindung. Saya ingin tahu apakah Kaisar Iblis ada di sini saat larut malam. Nada suara Feng Hun dingin tanpa rasa hormat sedikit pun, tapi dia tidak berani terlalu lalai dalam kata-katanya. Tidak banyak orang di sisi lain, tetapi semuanya berada pada level tetua. Di antara mereka, tetua keempat hanya berdiri dengan santai di udara, tetapi dia memancarkan kekuatan menelan gunung dan sungai, seolah-olah mereka kewalahan. Dan orang tidak berani melihatnya. Sebelum melihat Kaisar Do Bintang 8, semua orang di klan iblis perang masih sangat termotivasi. Tetapi sekarang di depan kekuatan tetua keempat, tetesan keringat dingin muncul di dahi mereka. Setiap orang tidak dapat membayangkan bahwa perbedaan antara ke-7 bintang dan 8 bintang itu berbeda seperti langit dan bumi. Tetua keempat di depannya begitu kuat, sehingga dia bisa menghancurkan dunia dengan lambaian tangannya. Bahkan matahari, bulan, dan bintang di langit pun bergetar. Saya di sini untuk meminta maaf dengan tulus atas apa yang terjadi hari ini. Saya ingin tahu apakah saya boleh masuk dan membicarakannya. King Horan mengepakkan tinjunya dan berbicara dengan nada yang sangat tulus, tanpa sedikit pun niat untuk mengalahkan orang lain. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut dan memandang King Horan dengan segudang pikiran. Sebagai Raja Iblis yang agung, King Horan kadang-kadang membuat kesalahan, tetapi paling banyak dia akan merendahkan nada suaranya secara pribadi. Terlebih lagi ada penatua bintang 8 di samping King Horan, jadi ini seharusnya tidak perlu. Tapi sekarang dia meminta maaf secara terbuka di udara. Pantas saja King Horan memiliki anggota iblis yang dengan setia mengikutinya. Setiap orang harus mengakui bahwa King Horan memang memiliki temperamen kaisar iblis. Setelah Feng Hun mendengar ini, dia merasa sedikit lebih baik, tapi dia masih ragu-ragu. Meskipun King Horan terus terang dan cukup jujur sekarang, kejadian hari itu masih segar dalam ingatannya. Jika dia membiarkan pihak lain masuk begitu saja, bagaimana dia akan menjelaskan kepada anggota klannya jika ada yang tidak beres? Tapi jangan biarkan begitu saja. Pihak lain memiliki Kaisar Do Bintang 8 yang berjaga. Jika mereka benar-benar memaksa masuk, meskipun formasi pelindung klan kuat, itu mungkin tidak akan bertahan lama. Meskipun klan iblis perang marah, mereka sangat enggan untuk memulai perang dengan klan iblis darah. Kekuatan tempur lawan jelas ada. Setelah kedua belah pihak bertarung, wilayah klan iblis perang akan hancur. Tampaknya merasakan kekhawatiran klan iblis perang, King Horan tertawa keras. Jika saudara Feng khawatir, maka Anda dan saya sebaiknya mengobrol di luar formasi ini.
menggunakan langit sebagai gubuk dan bumi sebagai tikar. Bagaimana kalau beberapa kata? Melihat semangat Raja Iblis, keterbukaan pikirannya, dan kemurahan hati dalam pidatonya, Feng Hun masih merasa kesal, tapi diam-diam dia masih mengaguminya. Karena formasi pelindung klan tidak dapat bersaing dengan Kaisar Do Bintang 8. Lebih baik menunjukkan kemurahan hati agar tidak kehilangan keagungan menjadi seorang master. Feng Hun telah mengambil keputusan. Dia membalikkan telapak tangannya dan memberi isyarat mengundang. Sikap Kaisar Iblis benar-benar berbeda, karena Kaisar Iblis begitu tulus. Beraninya saya, Feng, tidak menaatinya. Hanya saja bagian luarnya memang sederhana, tapi saya tetap mengundang Kaisar Iblis. Pindah ke aula dalam dan bicara. Segera cahaya menyala dan formasi perlindungan klan secara otomatis membuka jalan, sehingga Kaisar Iblis dan yang lainnya memasuki aula. Diikuti oleh Feng Hun, King Horan duduk dan menyesap teh harum. Kemudian King Horan perlahan berkata, "Saudara Feng, saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan Anda. Teh mimpi jiwa dari klan Iblis Perang masih harum dan manis seperti biasanya. Saya sangat merindukan segala sesuatu di masa lalu dengan saudara Feng." Dalam percakapan gembira tentang anggur masih tergambar jelas di benak saya. Begitu kata-kata ini keluar, Feng Hun tampak sedih. Dia pernah berhubungan baik dengan Kaisar Iblis King Horan. Keduanya memiliki persahabatan yang erat dan saling mendukung. Momentum Feng Hun untuk mengerahkan pasukannya untuk menyelidiki kejahatan tersebut mau tidak mau melemah sedikit. Semua Kaisar Do memiliki umur yang panjang. Selama bertahun-tahun, dia terus-menerus mengalami hidup dan mati bersama kerabatnya. Kesepian membuat Dodi menghargai persahabatan lebih penting daripada orang biasa. Dan semua orang juga merasakan ini, dan seluruh tempat menjadi sunyi sejenak. King Horan pantas disebut Raja Iblis. Kalimat sederhana tidak hanya membangkitkan emosi nostalgia sama orang, tetapi juga mengungkapkan posisinya secara menyamping. Feng Hun berhati-hati memahami bahwa King Horan menyampaikan arti menjadi teman daripada musuh dengan cara yang bijaksana. Tetapi dia menunggu dengan tenang, ingin mendengar niat sebenarnya King Horan. Saya baru saja mengetahui apa yang terjadi hari ini. Saya segera bergegas tanpa henti. Saya melakukan perjalanan khusus ke saudara Feng untuk meminta maaf kepada klan Iblis Perang. King Horan langsung ke pokok permasalahan tanpa topik yang tidak perlu. Disiplin saya tidak ketat dan saudara perempuan saya Mu'er bertindak dengan sengaja yang menyebabkan kesalahan besar hari ini. Saya harap saudara Feng dapat memaafkan saya. Nada suara King Horan meningkat. Mu'er, mengapa Anda tidak meminta maaf dengan cepat? Mu'er tidak tahu apa-apa. Saya membuat kesalahan besar di saat yang panas. Mohon maafkan saya, Kepala Feng. King Mu'er menundukkan kepalanya dan menggigit giginya dengan erat. Tatapannya yang menyedihkan sangat memilukan. Melihat penampilan King Mu'er yang menawan, kemarahan semua orang mulai sedikit mereda. Saya memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal kali ini, dan saya meminta maaf kepada Kepala Feng. Tetua keempat melangkah maju dan mengepalkan tinjunya dengan sangat tulus. Saat ini keseluruhan cerita pada dasarnya sudah jelas. Tampaknya tindakan tidak sah King Mu'er menyebabkan kesalahpahaman ini. Feng Hun dan para tetua saling memandang dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Masalah ini bukanlah niat King Horan dan masalahnya jauh lebih sederhana. Sekarang Raja Iblis memimpin semua orang untuk meminta maaf. Saudara perempuannya secara pribadi meminta maaf, dan Kaisar Do Bintang 8 juga menurunkan identitasnya dan mengakui kesalahannya. Barisan ini dapat dikatakan telah memberikan wajah yang cukup, dan semua orang di klan Iblis Perang merasakan sedikit gelisah. King Horan memang layak menjadi Raja Iblis, dan wawasannya yang luas tidak ada bandingannya dengan yang lain. Feng Hun diam-diam memuji, tapi masalah ini terkait dengan wajah klan Iblis Perang, jadi dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ketulusan Kaisar Iblis dipahami oleh saya, dan saya sangat ketakutan. Namun masalah ini terkait dengan wajah klan kita, dan sulit bagi saya untuk menjelaskannya kepada klan.
Feng Hun berpikir dalam-dalam dan berbicara perlahan. Bagaimanapun kedua belah pihak adalah orang-orang yang berakal sehat, dan memburuknya hubungan kedua akalan akibat kejadian ini bukanlah hal yang diinginkan kedua belah pihak. Terlebih lagi, tingkah laku King Huran dalam hidup cukup diakui oleh Feng Hun. Jadi Feng Hun secara alami akan mengikuti langkah-langkahnya. Masalah ini adalah kesalahan klan iblis darah saya, dan saya harus mengganti kerugian saudara Feng, kata King Huran. Pertama, kembalikan properti itu ke pemilik aslinya. King Huran melambaikan tangannya dan buah kehidupan berwarna merah menyala serta obat kelas 6 melayang di udara. Meskipun ada sedikit kekecewaan di mata King Mu'er, karena dia tidak membantu Xiaoyan, sehingga King Mu'er masih merasa tidak nyaman. Selain itu, buku bulan muncul di lautan ini diberikan kepada saudara Feng. Ini adalah keterampilan bertarung tingkat dunia tahap awal dan berspesialisasi dalam keterampilan pedang. Setelah konsepsi artistik selesai, ketika niat pedang dilepaskan, itu akan seperti lautan yang luas dan tak terbatas. Dengan ombak badai yang menerjang pantai, ombak yang mengamuk naik ke langit. Kebetulan klan perang iblis menggunakan rantai dan pedang, jadi kombinasinya seharusnya lebih kuat. King Huran menghela nafas diam-diam dan melanjutkan. Palu rantai hantu hijau ini secara tidak sengaja diperoleh saya selama ekspedisi. Bahannya sangat luar biasa, dicampur dengan batu jiwa terluka dan jiwa es Huang Kuan. Saya juga memberikannya kepada saudara Feng. King Huran menyentuh cincin itu dan sebuah rantai keluar. Cahaya birunya panjang, bentuknya seperti hidup, dan ada wajah hantu yang ganas, dan api yin menyala jimat kuno tercetak di atasnya. Ini jelas merupakan senjata berkualitas tinggi, sehingga semua orang di klan iblis perang menarik nafas dan mata mereka dipenuhi api. Selain itu, saya mengeluarkan 5.000 pil energi darah kelas 2 yang disimpan oleh klan iblis darah. Saudara Feng pasti bisa menggunakannya. Tambang biji yang ditempati oleh klan iblis darah bersedia berbagi hasilnya dengan klan iblis perang. Kata-kata King Huran yang terhubung satu sama lain sehingga mengejutkan klan iblis perang ke tingkat yang tak tertandingi. Meskipun tidak perlu banyak kompensasi, tetapi King Huran tidak pernah melakukan apapun yang mempermalukan sekutunya. Jadi dia bersedia membayar lebih banyak kompensasi untuk menenangkan sekutunya. Kedua, dia mengambil kesempatan ini untuk memperjelas hukuman dan penghargaan, menstabilkan iblis klan, sehingga mereka bertekad untuk mengikutinya sampai mati, dan meletakkan dasar untuk menyatukan klan iblis di masa depan. Kaisar iblis yang baik, King Huran, tidak hanya membalikkan situasi dalam satu gerakan, mengubah kerugian menjadi memanfaatkannya, tetapi juga dengan cerdik meningkatkan reputasinya melalui masalah ini. Ini adalah pikiran saya, saudara Feng. Tolong jangan menolak. Kalau tidak, saya akan malu dengan hati nurani saya. King Huran memblokir dorongan Feng Han dengan tangan yang besar. Feng Han memandang Kaisar Iblis King Huran dengan segudang emosi di dalam hatinya. Ketidakbahagiaan sebelumnya telah lenyap menjadi abu. Karena Kaisar Iblis bersikeras melakukan ini, saya akan bersikap tidak sopan. Sejak saat itu, klan iblis perang akan tetap mengikuti jejak Kaisar Iblis dan mencoba yang terbaik untuk membantu Kaisar Iblis mencapai tujuan besar menyatukan klan iblis. Feng Han sangat bersemangat dan bersumpah, dan tetua keempat juga mengangguk berulang kali, menghargai sepenuhnya tindakan King Huran. Dengan cara ini, King Huran tidak hanya mengubah kerugian menjadi keuntungan, tetapi juga tanpa sadar mengendalikan situasi secara keseluruhan. Para tetua klan iblis darah lainnya juga sangat mengagumi King Huran, sehingga mereka merasa rendah diri terhadapnya. Dalam waktu singkat, King Huran memanfaatkan kesempatan itu, bekerja selangkah demi selangkah dan membalikkan situasi. Semuanya berjalan lancar dan terkendali, jadi klan iblis darah beruntung memiliki Raja Iblis seperti itu. King Mu'er berdiri dengan patuh, tidak berani bersuara dan melirik Xiaoyan dari waktu ke waktu. Matanya seperti kabut di pagi hari dan dikelilingi oleh asap kabur seperti gerimis dengan sedikit kehilangan. Setiap orang memiliki akhir yang bahagia dan Xiaoyan juga berbahagia untuk King Huran. Situasi klan iblis yang akan berubah secara dramatis
diam-diam telah stabil. Dengan bakat luar biasa King Huran, klan Iblis Darah diperkirakan akan bangkit. Sekarang, keterasingan telah dihilangkan dan klan Iblis Perang membantalkan formasi perlindungan klan dan mengadakan perjamuan untuk menghibur Kaisar Iblis dan kelompoknya. Semua orang di klan Iblis Perang bersulang untuk King Huran dan keempat tetua. Yang satu adalah Kaisar Iblis saat ini, dan yang lainnya adalah Kaisar Do Bintang 8. Di jamuan makan, gelas ditukar dan semua orang minum sampai wajah mereka memerah. Saat makan malam, Fang Be Samboy mengangkat gelasnya ke arah King Muer. Nona King, kami tidak pernah mengenal satu sama lain tanpa bertengkar. Kali ini kedua klan kami telah berdamai seperti sebelumnya, dan saya merasa sangat tersanjung bisa bertemu Nona King lagi secepat ini. King Muer merasa sedikit malu. Peristiwa hari itu masih tergambar jelas di benaknya. Rona malu diam-diam muncul di wajah kecilnya. Bibir Cherry yang sedikit tipis dan lembut menunjukkan warna merah delima yang hampir transparan. Begitu halus hingga tanpa cacat hanya dengan sekali pandang. Ini seperti orang mabuk, sehingga Meng Samboy tercengang. Adegan ini kebetulan menarik perhatian Shoyen dan sedikit rasa asam muncul di hatinya tanpa alasan. Ngomong-ngomong, saya punya sesuatu yang tidak jelas, yang ingin saya ketanyakan. Nona King bukan seorang alkemis, jadi mengapa Anda membutuhkan resep kelas 6 itu? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata? Feng Han berkata pada King Huran perlahan. King Huran tertegun sejenak menunjuk ke arah Shoyen dan berkata perlahan. Masalah ini harus dimulai dari saudara saya, Shoyen. Saudara saya memiliki kebaikan yang besar terhadap klan Iblis Darah saya. Jadi dapat dikatakan bahwa tanpa dia, saya tidak akan menjadi seperti ini. Pada hari pelelangan, Muer dengan sengaja dan jatuh ke dalam perangkap orang lain. Untungnya saudara laki-laki saya datang untuk membantunya dan dapat menghindari kesulitan tersebut. Untungnya, saudara Feng murah hati, jadi saya sangat terima kasih. Begitu King Huran mengatakan ini, semua orang di klan Iblis Perang tampak terkejut. Melihat kekuatan Shoyen yang rendah, dia mampu menarik begitu banyak perhatian Kaisar Iblis. Ini adik Anda, Shoyen? Mengapa nama itu terdengar familiar? Pasar pil akhir. Pertama, ada perampokan oleh saudara perempuan Kaisar Iblis, dan kemudian Kaisar Iblis datang untuk meminta maaf secara langsung, ditemani oleh Kaisar Do Bintang 8. Dan sekarang muncul satu lagi yang membalikkan kesulitan promosi di benua Kaisar Do dan mengubah pola perekonomian seluruh benua. Untungnya, sebagai Dodi, hati setiap orang relatif kuat. Jika tidak, semua orang akan menggelengkan kepala sambil tersenyum masam. Dengan kembalinya tetua keempat, klan Setan Darah telah mencapai kekuatan militer puncak dengan bantuan Shoyen. Klan Iblis Darah memiliki kekuatan ekonomi yang cukup. Kekuatan macam apa yang berkumpul di sekitar King Huran? Semua orang terkejut. Perasaan saat ini adalah kebangkitan King Huran hanya masalah waktu, dan klan Iblis Perang menjadi lebih bertekad untuk mengikuti Kaisar Iblis. Saudara Shio, dia telah dipromosikan menjadi Kaisar Do Bintang 3 hanya dalam 3 tahun, dan dia juga terlibat dalam pemurnian pengobatan. Dia benar-benar jenius, namun energinya terbatas, jadi dia harus jelas tentang prioritasnya. Ketua kedua dari klan Iblis Perang dengan baik hati mengingatkannya. Dia berpikir bahwa kerjasama Shoyen dengan aliansi bisnis hanya tentang resep Kaisar Iblis lama, dan tingkat pemurnian obatnya sendiri tidak boleh tinggi. Bagaimanapun, waktu Shoyen di benua Dodi terlalu singkat, dan tidak mungkin baginya untuk mencapai hasil yang menakjubkan di kedua aspek dalam beberapa tahun. Sekarang dia telah dipromosikan dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu wajar baginya menjadi lebih sedikit rendah dalam penyulingan obat. Begitu kata-kata ini keluar, kecuali klan Iblis Perang, King Huran menatap tetua kedua dengan mata terkejut, dan diam-diam tertawa di dalam hatinya. Orang yang belum pernah berhubungan dengan Shoyen tidak tahu betapa mesumnya orang ini. Entah itu semangat juang atau pemurnian obat, bisa dikatakan dia berjalan beriringan dengan keduanya. King Muer tidak bahagia lagi.
Xiaoyan adalah yang terbaik dalam pikirannya, dan dia bisa melihat orang-orang dari klan pejuang iblis menudingnya. Ingmuer merujutkan bibirnya dan matanya sehalus kaca bersinar dengan ketidakpuasan yang mendalam. Saya ingin tahu tingkat keterampilan alkimia apa yang dimiliki saudara Xiao sekarang. Feng Han melihat sesuatu yang aneh tentang Qinghuran dan yang lainnya, jadi dia bertanya, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Saya tidak berbakat. Saya baru saja dipromosikan ke alkemis kaisar tingkat keempat. Kali ini saya memilih buah kehidupan karena saya harus bersiap untuk menyerang kaisar tingkat kelima. Xiaoyan mengepakkan tinjunya dan menjawab dengan sopan. Pernyataan yang meremehkan itu kembali mengejutkan semua orang di klan iblis perang. 3 tahun, hanya 3 tahun, dia menjadi kaisar petarung bintang 3 dan alkemis kaisar kelas 4. Yang lebih mesum adalah, begitu dia dipromosikan ke level keempat, dia harus bersiap untuk menyerang alkemis level kelima. Jika tersiar kabar, apakah para alkemis ke seluruh benua akan membiarkannya hidup? Setelah sadar kembali, Feng Han mau tidak mau memiliki beberapa keraguan. Emang benar untuk mengatakan bahwa dia adalah kaisar kelas 4 di depan kaisar iblis. Tetapi kapan? Akan terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa dia akan dipromosikan ke alkemis kelas 5. Mungkinkah dia sombong dan sengaja ingin melebih-lebihkan untuk dimenonjolkan dirinya di depan Qingmuer? Seolah-olah dia bisa melihat apa yang dipikirkan Feng Han. Qingmuer tidak bisa menahannya lagi. Sebenarnya pembohong kecil itu terlalu rendah hati. Mudah baginya untuk dipromosikan ke tingkat kelima. Begitu kata-kata ini keluar dari mulut Qingmuer seperti sambaran petir di hari yang cerah. Semua orang benar-benar terpana. Apakah ini masih manusia? Ini hanyalah sebuah penyimpangan yang keterlaluan. Semua orang di klan iblis perang menatap Xiaoyan lagi. Mata mereka penuh kejutan dan rasa hormat. Maksud Nona King adalah adik laki-laki Xiao sekarang kekurangan bahan obat. Jadi dia membutuhkan buah kehidupan. Feng Han bertanya dengan penuh pengertian. Qingmuer mengangguk dengan tegas dan bangga dengan ekspresinya. Feng Han menerima jawaban tegas tanpa kata-kata apapun. Dia menyipitkan matanya seolah sedang memikirkan sesuatu. Sedikit ragu-ragu dan sepertinya sedang berjuang keras di dalam hatinya. Mengembuskan nafas pelan, Feng Han sepertinya telah mengambil keputusan. Dia mengangkat kepalanya dengan tekad di matanya. Jika adik Xiao dapat menyetujui permintaan saya yang tidak baik, saya bersedia memberikan buah kehidupan dan resep obat kelas 6 kepada adik kecil Xiao. Kali ini giliran klan iblis darah yang terkejut. Kedua belah pihak hampir merebutkan resep obat kelas 6 dan buah kehidupan, dan sekarang benar-benar diberikan kepada Xiaoyan. Inilah yang terjadi. Feng Han tersenyum pahit dan menjelaskan semuanya kepada semua orang. Ternyata klan iblis perang sedang mencari buah kehidupan dan obat kelas 6 untuk menyembuhkan leluhur klan tersebut. Jiwa leluhur rusak parah selama ekspedisi dan kekuatannya anjlok. Kekuatan Kaisar Do bintang 7 sekarang hampir tidak dapat dipertahankan di Kaisar Do bintang 6. Karena alasan ini, seluruh keluarga menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari perawatan medis untuk leluhur mereka. Tetapi tidak berhasil sampai resep kelas 6 dan buah kehidupan muncul di rumah lelang. Dan mereka melihat harapan lagi. Namun tidak ada alkemis kelas 6 di klan iblis perang. Saat ini hanya 2 alkemis kelas 5 yang terjebak di level ini selama ribuan tahun. Meski sudah ada resep dan bahan obat, namun pemurniannya menjadi masalah terbesar. Jika meminta bantuan dari alkemis kelas 6 lainnya, di benua Dodi, alkemis kelas 6 memiliki status yang sangat mulia. Jadi bagaimana dia bisa dengan mudah setuju untuk membantu? Bahkan, jika seorang alkemis kelas 6 bersedia membantu, dia harus membayar mahal. Dan pada saat yang sama, mereka harus menyumbangkan resep dan semua bahan pemurnian. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh semua alkemis di benua Dodi. Sekarang melihat kecepatan promosi Xiaoyan yang tidak normal, peringkat kelima sudah dekat, dan menembus ke peringkat ke-6 jelas bukan masalah.
karena dia harus memberikan resep dan bahan obat. Feng Han berpikir akan lebih baik memberikannya kepada Xiaoyan. Satu-satunya persyaratan adalah Xiaoyan membantu menyempurnakan ramuan kelas 6 ini setelah dia dipromosikan ke kelas 6 untuk mengobati luka leluhurnya. Dengan cara ini tidak hanya banyak uang yang dihemat, tetapi bantuan juga diberikan. Tentu saja, Feng Han punya rencana kecil lainnya. Mendengar ini, King Horan tersenyum penuh arti dan menatap Feng Han. Pemimpin klan iblis perang mengangkat kepalanya dan memandang King Horan. Mereka tersenyum satu sama lain, seolah-olah mereka terhubung satu sama lain. Tetapi mereka memiliki pemahaman yang diam-diam dan tidak merusaknya. Feng Han memang punya rencananya sendiri. Sekarang aliansi dengan klan iblis darat telah dipulihkan. Dan dengan kekuatan 4 tetua yang mengambil alih, pemulihan leluhur bisa agak melambat. Bahkan jika Anda pergi mencari perawatan medis sekarang, Anda mungkin tidak dapat segera menemukan alkemis kelas 6 yang cocok, dan harganya pasti tidak akan murah. Memberikannya kepada Xiaoyan adalah tanda potensi masa depan Xiaoyan. Dilihat dari hubungan antara King Horan dan Xiaoyan, Xiaoyan dapat diandalkan sebagai orang yang dapat dihargai oleh Raja Iblis, dan dia dapat sepenuhnya yakin. Dan Xiaoyan hampir memonopoli pasar pil kelas bawah. Dengan bekerja sama dengan aliansi pedagang dengan resep yang dia miliki, di masa depan dia akan sekaya negara manapun di dunia, dan kekuatan ekonominya adalah dasar dari kekuatannya. Ditambah dengan bakatnya yang luar biasa, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas, dan kekurangan Xiaoyan sekarang hanyalah waktu. Daripada menunggu sampai tumbuh sebelum berinvestasi, lebih baik berinvestasi terlebih dahulu. Lebih baik bersiap menghadapi hari hujan daripada bertindak terburu-buru. Memikirkan hal ini, senyuman di bibir Feng Han terangkat. Xiaoyan belum pulih dari keterkejutannya. Tak bisa dipungkiri bahwa resep kelas 6 dan buah kehidupan memang sangat menggiurkan baginya. Namun ia tidak akan dihargai atas usahanya, dan kedua hal itu terlalu berharga. Jadi Xiaoyan berulang kali menolak. Xiao berterima kasih kepada Kepala Feng atas kebaikannya. Hadiah ini terlalu berat, jadi saya tidak pantas mendapatkannya. Tolong minta Kepala Feng untuk mengambil kembali. Apakah Anda mengira klan iblis pejuang saya tidak akan memberi Anda hadiah lagi? Wajah pemimpin klan iblis perang menjadi gelap, dan dia tampak tidak senang. Seperti yang diharapkan dari seekor rubah tua, dia tahu bagaimana memanfaatkan peluang. Jangan berani. Saya jelas tidak bermaksud demikian. Xiaoyan dengan cepat menjelaskan. Khawatir pihak lain akan salah paham. Begitu kata-kata ini keluar, Xiaoyan sangat malu jika dia tidak menerimanya. Sekarang kedua klan baru saja berdamai. Xiaoyan tidak ingin meninggalkan bayangan apapun pada hubungan yang akhirnya dia jalin di antara keduanya. Jadi Xiaoyan menerimanya, meskipun dia ingin membantu leluhur klan iblis pernah untuk menyembuhkan lukanya yang dianggap secara transaksi, tetapi kedua hal ini terlalu berharga yang diabaikan oleh klan iblis di masa depan. Jadi dalam dilema, Xiaoyan menghela nafas, berjuang di dalam hatinya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.